goreng dan segala macam karena banyak pestisida. Yang jelas kami takutkan apa, karena racun kan kalau spray pakai obat pakai apa harus minum susu segala macam kan nggak tahu. Waktu itu taunya ya kerja senang karena masih kecil. Perusahaan seneng karena perusahaan yang jelas bayarnya murah. Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Selamat bergabung di acara Sapa DP3AK seri ke-6. Mohon maaf, tadi ada sedikit gangguan teknis, jadi di awal kami tampilkan video-video terkait perlindungan anak. Tema hari ini adalah bagaimana membangun lingkungan yang ramah anak. Kami berharap Bapak Ibu sehat selalu dan bisa mengikuti acara hari ini dengan semangat demi anak-anak kita. Mohon maaf ini tampilan saya ini agak silau ini, maaf ini karena kondisi di ruangan seperti ini, tapi semoga tidak mengurangi minat kita untuk mengikuti acara hari ini. Baiklah, kita masuk ke acara ini. Sebelumnya mohon maaf Bu Kadis tidak bisa hadir, tetapi beliau mengirimkan video untuk kegiatan hari ini. Nanti bisa dibantu dari operator untuk menayangkan video dari pengantar Bu Kadis. Sebelumnya, lingkungan yang ramah dan layak anak merupakan lingkungan yang dapat memenuhi berbagai kebutuhan anak, baik secara sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, psikologis, dan lainnya yang dibutuhkan anak untuk tumbuh kembang yang maksimal. Lingkungan yang ramah dan layak anak berpengaruh bagi perkembangan karakter mereka. Bila anak berada di lingkungan yang baik, maka akan dapat memberikan pengaruh yang baik pula. Begitu pula jika lingkungan tidak baik dan tidak mendukung bagi tumbuh kembang anak, juga akan berdampak yang tidak baik bagi perkembangan karakter dan potensi yang dimiliki oleh anak. Mari kita dukung tumbuh kembang anak dengan menyediakan lingkungan yang ramah dan layak anak. Barangkali bisa ditampilkan
Mohon maaf Bapak Ibu, tadi saya kelempar ini, jadi saya ganti pirantinya. Bisa dibantu untuk menayangkan pengantar dari video pengantar, sambutan pengantar dari Bu Kadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, Sapa DP3AK kembali hadir di tengah-tengah Bapak Ibu semuanya. Kali ini di serial 67, senyampang kita juga dalam saat-saat bulan merayakan Hari Anak Nasional. Tema Sapa DP3AK kali ini membangun lingkungan ramah anak. Seperti apa pembangunan lingkungan ramah anak? Tentunya ini kita harapkan ada di setiap instansi terkait, kemudian ada di setiap perusahaan, ada di setiap pelayanan-pelayanan umum. Sudah saatnya kita menyediakan ruangan atau taman bermain ramah anak. Ini ada di kewajiban kita di salah satu klaster hak anak, dan ini juga menjadi penilaian manakala ada penilaian kabupaten kota layak anak dan juga provinsi layak anak. Sudah seharusnya kita menyiapkan lingkungan ramah anak dimanapun untuk anak bisa bermasyarakat dengan aman dan nyaman. Sudahkah lingkungan Anda ramah anak? Mari, seperti apa mewujudkan lingkungan ramah anak? Kita ikuti 1 jam ke depan di Sapa DP3AK bersama sahabat saya tercinta Bu Naning dari UNICEF. Halo Bu Naning, kita sama-sama simak ya edisi kali ini Sapa DP3AK dalam rangka Hari Anak Nasional, dan tentunya mari kita ikuti sama-sama membangun lingkungan ramah anak untuk mewujudkan anak Indonesia yang siap untuk mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas video sambutan pengantar dari Ibu Kadis. Untuk hari ini, Sapa hari ini, yang menjadi narasumber adalah Bu Naning dari UNICEF. Beliau akan sharing terkait hal-hal yang mengenai lingkungan yang ramah dengan anak. Monggo waktu dan layar kami persilahkan, kurang lebih 30 menit untuk Bu Naning. Nanti bisa di-share Bu Naning untuk sebenarnya seperti apa sih sumbangsih kita untuk bisa mewujudkan lingkungan yang ramah untuk anak sesuai dengan bidang kita masing-masing. Dan kami persilahkan Bu Naning untuk bisa memulai sesi di hari ini. Oke, terima kasih Mas Gali. Selamat pagi. Ya, tadi saya juga belum menyapa Ibu Kepala Dinas yang Ibu Kepala Dinasnya tidak hanya untuk Provinsi Jawa Timur ya, itu kayaknya beliau ini ya untuk seluruh kabupaten kota ya, kayaknya energik banget. Terima kasih Mas Gali. Selamat pagi Ibu dan Bapak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya lebih ke sharing ya, Mas Gali. Mas Gali, suara saya didengar nggak ya? Jelas, Bu. Oke, terima kasih. Ya, dalam mungkin kita diskusi dalam 1 jam ke depan apa yang menjadi konsep dari UNICEF ketika memahami lingkungan yang aman dan ramah bagi anak. Nanti sedikit berbagi tentang apa yang sudah kami lakukan bersama-sama dengan beberapa pemerintah kabupaten kota di Jawa Timur dan juga dengan mitra lembaga pelaksana program C4C. Saya screen-nya kelihatan nggak, Mas? Kelihatan, Bu. Oke. Nah, sebelum kita membahas tentang lingkungan yang aman dan ramah bagi anak, ada baiknya kita review sebentar gitu ya, bagaimana kita memahami dunia anak dan khususnya terkait dengan lingkungan ekologis anak itu seperti apa.
saya yakin ini mungkin buat teman-teman Bapak Ibu semuanya sudah sangat familiar ya. Ini saya sebetulnya lebih ke copy paste beberapa presentasi dari teman saya Pak Akbar Halim, karena beliau memang ahlinya di bidang kesejahteraan sosial anak. Nah, saya senang sekali dengan ilustrasi ini. Jadi anak-anak kita itu anaknya mungkin lahir dalam situasi yang berbeda-beda, sama-sama anak, tapi dia mempunyai lingkungan tumbuh kembang yang berbeda, dan sarangnya itu, lapisan-lapisan sarangnya itu juga berbeda. Nah, ilustrasi ini saya sangat suka sekali karena bisa menggambarkan betul ruang lingkup tumbuh kembang anak. Jadi kalau ibu dan bapak merefleksikan ketika anak lahir gitu ya, lingkungan atau lapisan yang pertama itu seperti apa. Nah, ini adalah kemudian membentuk atau membantu anak-anak untuk membentuk sarangnya. Lapisan-lapisan yang diperoleh atau yang dibentuk oleh anak-anak ini adalah berdasarkan apa yang dia terima, dengan lingkup yang tentu saja berbeda-beda ya situasinya antar satu anak dengan anak yang lainnya. Nah, antar lapisan ini terjadi interaksi terus-menerus secara timbal balik yang kemudian akan mempengaruhi setiap lapisan itu. Misalnya lapisan pertama, begitu dia lahir, lapisan pertama ini kalau anak-anak muslim itu biasanya diazani ya di telinga. Kemudian ada beberapa diberi nama, diberikan identitas legal. Itu adalah lapisan-lapisan awal yang dibentuk. Kemudian kalau diberikan ASI secara eksklusif, kecuali kalau ibunya memang ada masalah ya dengan masalah pemberian ASI. Kemudian penuh kasih sayang, dirawat terus-menerus sehingga lapisan-lapisan yang dibentuk itu sangat kuat. Nah, dalam ilustrasi yang lebih besar lagi, kalau kita lihat lapisan pertama atau lingkungan pertama anak adalah tentu saja keluarga. Dalam hal ini keluarga kecilnya yaitu ayah dan ibu. Kalau misalnya ayah ibunya tidak ada, mungkin keluarga besarnya. Terus ini kemudian kalau kita lihat ini lapisan-lapisannya semakin besar, semakin besar. Nah, lapisan yang semakin besar itu mungkin ibu dan bapak bisa melihat. Kalau ibu dan bapak dari pemerintah provinsi atau pemerintah daerah itu jauh sebetulnya secara secara lapisan ya dengan anak-anak. Tetapi yang perlu dipahami kewenangan atau tupoksinya itu seperti apa dan bagaimana bisa membantu lapisan yang terdekat oleh anak-anak, lapisan yang terkecilnya yaitu keluarga, lingkungan tetangga dan sekitarnya. Nah, ini yang akan kita bahas, lingkungan yang aman dan ramah anak ini adalah dari teori ekologis di mana lingkungan ini sangat berperan penting untuk membantu anak-anak menghadapi masalah-masalah di lingkungannya ataupun masalah-masalah yang lebih besar. Nah, ini mungkin saya tidak perlu menjelaskan secara detail ya, tetapi apa yang dari ilustrasi lingkungan ekologis anak yang mengapa orang tua ini menjadi penting, mengapa ada kegiatan pengasuhan positif, mengapa ada berkali-kali kalau kita dengar dan kita lihat kegagalan di pengasuhan itu akan mempengaruhi tumbuh kembang anak. Dan yang paling jawab terhadap tumbuh kembang anak dan lingkungan terdekat anak termasuk keluarga ramah anak. Kemudian kalau dia sekolahnya di pesantren, ya bagaimana pesantren juga pesantren ramah anak. Kalau dia sakit, bagaimana puskesmasnya ramah anak. Jadi terus semuanya diupayakan menjadikan lingkungan itu ramah anak. Ini adalah salah satu teorinya. Kenapa? Karena dimanapun anak-anak akan berinteraksi, apakah di lingkungan keluarga ataupun lingkungannya lebih besar, itu semuanya ada relasi yang diharapkan semuanya berpihak kepada kepentingan terbaik bagi anak. Nah, lingkungan yang lebih besar atau EXO ini misalnya terkait dengan mungkin ya salah satu contohnya di sini adalah komite sekolah. Komite sekolah ikut memberikan kebijakan atau ikut mewarnai kebijakan di sekolah.
di mana anak-anak tidak terlibat langsung tapi merasakan dampaknya. Atau sekarang ini ya, misalnya yang lagi rame ini zonasi ya, penerimaan siswa baru di SMP maupun SMA yang kebijakannya zonasi. Nah, ini ada anak-anak yang terdampak karena kebijakan zonasi ini dia tidak bisa mendapatkan sekolah yang diinginkan karena jarak dan lain sebagainya. Nah, ini adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah baik itu di daerah maupun mungkin provinsi yang berdampak terhadap anak. Nah, ini juga terkait dengan yang walaupun tidak kelihatan itu adalah adat dan budaya. Barangkali juga terkait dengan kebijakan-kebijakan publik ya. Misalnya yang kita rasakan saat ini bisa mungkin langsung dirasakan manfaatnya oleh anak-anak adalah kebijakan kabupaten kota layak anak, di mana kota-kota berlomba-lomba untuk membuat kotanya lebih ramah terhadap anak. Baik itu di layanan publik, mungkin di taman kota, mungkin juga di sekolah. Nah, ini adalah yang kalau kita lihat ini tidak langsung dekat dengan anak, tetapi dia berdampak terhadap anak. Namun, namun demikian, kalau kita lihat partisipasi anak itu sudah sangat dekat sekali ya, dalam interaksinya dengan pejabat publik atau dengan pemerintah kota maupun kabupaten kota. Nah, perlu diperhatikan setiap sistem atau lapisan lingkungan ekologis anak itu akan menentukan outputnya. Misalnya nih, lapisan terdekat anak di tingkat keluarga, apakah cukup kuat melindungi anak-anak, memenuhi kebutuhan dasar anak sehingga anak itu menjadi terjamin kelangsungan hidupnya. Apakah dia cukup protektif gitu ya, melindungi sehingga anak-anak selamat sampai kemudian dia lulus sebagai anak gitu ya di usia anak, mengantarkan dia ke jenjang dewasa. Termasuk juga pemenuhan kesejahteraan anak dan keterampilan hidup anak. Bagaimana anak-anak menghadapi begitu lahir dia sudah menjadi natif digital ya. Dia sudah lahir itu saya lihat juga di beberapa tempat ya, begitu lahir masih bayi disanding HP gitu ya, ditontonkan HP. Kalau dulu mainan anak-anak itu yang mungkin di usia kita kali ya Ibu dan Bapak ya, mainan anak itu yang dipasang di atas yang masih munyer-munyer. Nah, sekarang itu kayaknya sudah nggak ada ya. Hampir sebagian besar orang tua itu memberikan mainannya itu adalah HP yang ada gambar-gambarnya dan anak-anak bisa melihat termasuk juga lagu-lagu gitu ya. Nah, yang juga perlu dipahami bahwa kebutuhan tiap anak itu berbeda karena perbedaan kombinasi kondisi di lapis-lapis lingkungannya. Jadi tidak juga bahwa anak-anak yang lahir dari keluarga kurang beruntung dari sisi soal ekonomi itu tidak punya resiliensi yang kuat. Bisa jadi dia mungkin miskin, tetapi orang tuanya penuh kasih sayang, kemudian selalu melindungi, sehingga anak-anak ini bisa tumbuh kuat gitu ya. Makan walaupun mungkin tidak harus setiap saat ada lauk yang luar biasa, tetapi tercukupi, paling tidak dia bisa untuk asupan gizinya terpenuhi walaupun tidak harus selalu makan makanan yang mewah itu ya. Bisa juga anak-anak yang lahir dari keluarga yang cukup berada dan sangat berada, kemana-mana naik mobil, kemudian segala macam tersedia ada, tapi dia sedih sendirian di rumah karena orang tuanya sibuk mencari uang dan dia sendirian gitu. Nah, ini juga mempengaruhi tumbuh kembangnya. Artinya kondisi atau kombinasi dari lapisan-lapisan di lingkungannya itu yang mempengaruhi juga tumbuh kembangnya. Nah, ini konsekuensinya adalah kita harus memahami lapisan-lapisan itu ya. Kebutuhan anak terhadap situasinya itu berbeda-beda. Misalnya anak berkebutuhan khusus, dia membutuhkan lapisan seperti apa, membutuhkan lingkungan yang seperti apa, membutuhkan dukungan penguatan lapisan yang seperti apa. Samakah anak yang berkebutuhan khusus dengan yang tidak? Nah, ini yang perlu dipahami tidak hanya oleh pembuat kebijakan, tetapi justru oleh orang-orang terdekatnya, termasuk keluarga inti, keluarga besar, kemudian lingkungan masyarakat dan sekitarnya gitu ya. Karena ada kerentanan-kerentanan yang berbeda yang dihadapi atau yang dialami oleh anak-anak. Nah, upaya penanganannya tentu saja diarahkan ke lapis-lapisan ini gitu. Misalnya soal anak-anak yang
dalam situasi rentan, dia terpaksa harus tinggal di alternatif care ya, atau mungkin di panti. Nah, ini berarti yang harus diperkuat adalah siapa gitu untuk bisa memastikan pengasuhan anak-anak ini berjalan dengan baik, ada monitoring dan lain sebagainya. Oleh karena itu, memahami lapisan-lapisan ini sangat penting terkait dengan situasi anak, dan kemudian penanganannya juga diarahkan ke lapisan-lapisan sesuai dengan lingkungan ekologis anak saat ini. Nah, pada intinya Ibu dan Bapak, yang sangat diharapkan adalah kita memahami jejaring dukungan sosial pada anak. Itu kenapa sekali lagi saya mengacu kepada Kabupaten Kota Layak Anak, itu ada Desa Ramah Anak, Kelurahan Ramah Anak, Kecamatan Ramah Anak, kemudian Kabupaten Kota Layak Anak. Ini adalah dalam rangka untuk memastikan jejaring dukungan sosial anak ini bisa bersama-sama memperkuat lapisan-lapisan yang untuk melindungi dan memastikan anak-anak bisa tumbuh kembang dengan optimal. Intinya adalah jejaring dukungan sosial anak ini adalah membangun kemampuan anak untuk menjalani hidup. Anak-anak juga harus, bahkan kayaknya wajib gitu ya, menghadapi masalah. Jangan disimpan masalahnya, atau jangan diupayakan anak-anak tidak pernah menghadapi masalah. Karena apa? Karena ini akan berpengaruh terhadap keterampilan anak-anak di dalam menghadapi masalah gitu ya. Tapi bukan juga anak-anak selalu diberi masalah gitu ya. Nah, artinya secara natural anak-anak harus menghadapi itu. Ketika anak-anak menghadapi masalah, tidak bisa mengerjakan PR. Kebanyakan orang tua anaknya tidak didampingi mengerjakan PR, menghadapi masalahnya, tetapi PR digarapke ya, PR dikerjakan orang tuanya. Baik itu prakarya maupun PR-PR yang tulis gitu ya. Nah, kebanyakan orang tua membuat anak-anak itu cripple ya, tidak bisa berlatih untuk menghadapi masalah. Kalau misalnya dengan upayanya anak-anak itu nilainya tidak 100, tidak besar, nggak apa-apa, tapi itu adalah hasil jerih payahnya sendiri, dan itu akan lebih berharga untuk masa depan yang lebih panjang. Kalau orientasinya supaya nilainya baik digantikan menghadapi masalahnya, maka anak-anak tidak pernah berlatih dan tidak pernah menghargai jerih payahnya sendiri gitu, sehingga lalu mau masuk kerja atau mau masuk sekolah harus bayar gitu, supaya anak mendapatkan yang paling baik, tapi bukan ada di hasil karyanya sendiri atau hasil jerih payahnya sendiri. Jadi intinya jejaring dukungan sosial anak ini adalah bagaimana anak-anak mampu membangun kemampuan untuk menjalani hidup. Nah, keluarga bagi perkembangan anak, ini kembali saya menarik ke keluarga, karena keluarga pada intinya adalah lapisan yang terdekat dan terbaik untuk memastikan anak-anak bisa tumbuh dan berkembang dengan optimal dan terlindungi dari segala bentuk kekerasan. Karena itu penting sekali keluarga ini ada di antara anak-anak ya, ada bersama anak-anak dan ada untuk anak-anak. Keluarga ini kita bicara kalau keluarga orang tuanya utuh ada, ya ibu itu adalah keluarganya. Tapi kalau tidak ada, mungkin keluarga besarnya. Kalau ataupun keluarga inti, keluarga besar tidak ada, adalah keluarga alternatif. Nah, ini yang penting juga untuk dipahami. Supaya anak-anak punya identitas diri, dia anaknya siapa. Kalau dalam Islam itu bin siapa, binti siapa, gitu ya. Artinya asal usulnya jelas. Kemudian penyatuan dengan masyarakat ini juga, oh ini anaknya Pak ini, anaknya Ibu ini. Nah, itu bagian dari penyatuan dengan masyarakat, dan termasuk juga asal usulnya dari mungkin sekarang banyak campuran ya, dari bapaknya mana, ibunya dari mana. Nah, tapi paling tidak kompetensi budaya, identitasnya dia jelas gitu. Aku anak Indonesia dari berbagai macam perkawinan campur, tidak apa-apa, tetapi dia punya akar dan punya identitas. Termasuk tadi ya membangun kemandirian, dan harus diingat bahwa keluarga ini diharapkan sepanjang hidup. Kenapa meskipun orangnya sudah dewasa, sudah punya anak juga, selalu ingin pulang, selalu ingin ketemu atau selalu ingin kembali ke rumah, selalu ingin kangen rumah ya. Bahkan mungkin ada yang masih meskipun sudah usia dewasa, senang banget dan rindu masakan ibunya, kemudian rindu bercengkrama dengan orang tuanya, dan rindu kehidupan masa kecilnya. Itu adalah mengapa
keluarga adalah sepanjang hidup. Nah, yang ini teorinya, kedekatan antar anggota keluarga ini akan membantu dia di dalam menyelesaikan masalah gitu ya. Jadi anak-anak yang mohon maaf ya, mungkin keluarganya berada sangat kaya raya tapi tidak ada kedekatan antar anggota keluarga, maka resiliensi atau kemampuan untuk menyelesaikan masalahnya itu bisa jadi rendah, kecuali kalau dia mendapat bantuan dari pihak luar ya. Tetapi paling baik adalah antar anggota keluarga. Kemudian ini juga mempengaruhi resiliensi ya. Nah, ini akan banyak juga anak-anak dari keluarga yang sederhana, tetapi dia punya kedekatan antar anggota keluarganya itu sangat erat gitu, maka akan ada ikatan emosional, ikatan batinnya, dan itu akan membantu dia menghadapi masalah yang baik itu masalah apapun ya, terkait nilai, terkait mungkin dengan kalau dia punya teman yang teman baik kemudian tiba-tiba berantakan masalahnya dan sebagainya. Jadi apapun masalah si anak itu bisa diatasi dengan bantuan dari keluarga. Ini bentuk-bentuk dukungannya bisa dukungan emosional. Tadi itu ya, kalau dari kecil anak-anak sudah terbiasa mempunyai kedekatan dengan antar anggota keluarga, khususnya kepada ayah bundanya, atau mungkin juga kepada kakaknya, atau mungkin kakek neneknya, maka dia mempunyai tempat untuk mengadu. Tapi banyak juga ya yang ngadu nanti malah orang tuanya berantem. Enggak, ini cara menyelesaikan masalah juga. Jangan juga orang tuanya emosi ya ketika anaknya mengadu ada masalah. Kemudian dukungan emosionalnya termasuk pengalaman yang menyenangkan. Kemudian kalau misalnya ada pengalaman tidak menyenangkan, orang tua bisa membantu untuk menenangkan si anak dan mengatakan bahwa masalahmu seperti ini, harus dihadapi seperti ini. Kalau misalnya anaknya mengadukan temannya atau mengadukan gurunya, ya jangan direspon langsung gitu ya. Nah ini harus, tapi juga jangan juga diabaikan, karena banyak juga kasus bullying itu yang diabaikan ketika anaknya mengadu, dianggap anaknya cengeng lah, mengada-ada, kemudian nggak tahan mental dan lain sebagainya. Nah, kalau orang tuanya ini mendengar, kemudian juga merespon dengan positif, maka ini juga akan ada peningkatan harga diri anak. Artinya anak-anak merasa dihargai. Kemudian dukungan informasi, anak-anak juga perlu diberikan informasi mungkin sesuai dengan usia dan tumbuh kembangnya ya. Kalau biasanya kalau di usia remaja, itu bisa disambati. Lendo, ibu saya belum punya duit, nanti gimana ya? Jadi itu membuat anak-anak juga merasa menjadi bagian dari keluarga dan tidak harus menuntut orang tua harus selalu punya gitu. Nah ini kemudian juga bantuan menyelesaikan tugas, ya bantuan ya, bukan mengambil alih peran anak untuk menyelesaikan masalah atau tugas, dan menemani melakukan kegiatan yang menyenangkan. Misalnya nggak apa-apa kalau sekarang memang misalnya buku digantikan oleh gadget, tidak apa-apa, tapi juga banyak di gadget itu materi-materi edukatif. Nah, itu mungkin bisa interaksinya jangan online ya. Interaksinya sebisa mungkin itu secara fisik gitu ya, ngobrol, tapi mungkin lihatnya di HP, nggak lihatnya atau lihatnya di komputer, tidak lihatnya di buku lagi, tapi itu menyenangkan, atau masih bisa masak bersama atau berkebun atau melakukan hal-hal yang menyenangkan bagi anak-anak, khususnya anak-anak di usia muda ya, usia balita maupun usia SD. Nah, ikatan emosional ini adalah untuk landasan tadi ya, menjalin hubungan, penghayatan rasa aman, membangun daya lentur. Daya lentur itu resiliensi ya terhadap stres. Artinya kita tidak bisa mensterilkan anak-anak dari persoalan, termasuk stres. Stres menghadapi pelajaran, stres menghadapi mungkin guru yang galak misalnya, atau stres menghadapi apapun gitu ya, mungkin bullying. Nah, tapi dia punya kelenturan untuk menghadapi stres itu. Dan bisa menavigasi pikiran-pikirannya untuk tidak melakukan hal-hal yang negatif. Artinya anak-anak juga mampu menyeimbangkan emosinya, tidak emosi yang kemudian diledakkan menjadi agresif gitu ya, tetapi dia mampu, oke, marah boleh, memang marah tidak dilarang, menangis juga tidak dilarang dan sangat boleh, bahkan mungkin teriak-teriak juga boleh, tapi kemudian ada masa dia juga bisa menyeimbangkan emosinya.
dan membangun hubungan antar pribadi yang bermakna di masa yang akan datang. Jadi supaya sampai dewasa nanti, sampai makan mungkin anak-anak ini akan membangun keluarga sendiri, itu sudah terbentuk hubungan antar pribadi yang mengesankan, dan itu akan bisa menjadi refleksinya dia juga nanti ketika dia berinteraksi dengan anak-anaknya. Ini tadi ya beberapa sudah saya sampaikan, dan yang penting juga lebih berani mengeksplorasi lingkungannya. Jadi jangan dilarang ya, jangan nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Nah itu seringkali kemudian anak-anak tidak punya keberanian untuk mengeksplorasi dan akhirnya tidak punya inisiatif ya, pasif saja. Itu seringkali juga saya jumpai ketika berinteraksi dengan anak-anak, ditanyai nggak bisa jawab, ditari ya wes bingung mau jawab apa, itu karena memang tidak dibiasakan anak-anak untuk ekspresif atau untuk mengeksplorasi lingkungannya, termasuk juga konsep dirinya itu dia apa ya, minder, takut salah, kemudian takut nggak didengerin, takut ditertawakan. Nah ini yang sangat penting untuk bisa membangun konsep diri positif. Ini mungkin nanti bisa dibaca sendiri ya, karena ini materinya banyak sekali dan waktunya hanya 30 menit. Nah, yang ingin saya highlight di sini adalah kegagalan anak dalam membangun ikatan yang positif itu karena ada penelantaran baik secara fisik maupun emosional ya. Penelantaran itu tidak harus orang tuanya tidak ada ya Bapak Ibu, ya banyak sekali orang tuanya ada tapi anak-anak ditelantarkan secara emosional. Jadi orang tuanya ada di sekitarnya tapi orang tua juga sibuk sendiri dengan gawainya, sehingga tidak ada interaksi dan membangun relasi positif dengan anak-anak itu. Nah, itu adalah bagian dari sebutnya penelantaran emosional ya, orang tua ada tapi seperti tidak ada gitu. Kemudian ada juga banyak situasi, misalnya kayak seperti COVID kemarin, tiba-tiba anak terpisah dari pengasuh utamanya, dalam hal ini orang tua karena meninggal, ataupun mungkin dalam situasi bencana. Kemudian perubahan pengasuh utama ini misalnya bercerai ya, kemudian pengasuh utamanya dia akhirnya punya 2 ibu, punya 2 bapak. Nah ini kemudian saya ikut siapa dan lain sebagainya. Ini juga perubahan pengasuh utama ini juga menjadi persoalan tersendiri kalau tidak didampingi pada saat ada perubahan itu atau mengalami perubahan itu. Pengalaman traumatis ini bisa juga karena ada kekerasan di dalam pengasuhannya, ibu ataupun ini juga mengalami depresi, termasuk juga bapaknya gitu ya. Kemudian ini kenapa banyak menyoroti ibu, karena memang di masa-masa tumbuh kembangnya anak ini banyak interaksinya dengan ibu. Walaupun sekarang ibu juga keluar untuk kerja ya, jadi mungkin ini perlu juga ditambahi juga. Kita lihat juga siapa sebetulnya yang paling banyak menghabiskan waktu bersama anaknya. Tapi kalau sekarang ini saya juga bingung ya, kalau di era digital gini mungkin yang dimaksud waktu bersama itu seperti apa? Ini mungkin kita perlu ada refleksi sendiri masing-masing ya Ibu dan Bapak ya. Nah, ini dampak-dampaknya tadi sudah banyak saya singgung. Nah, di sini pengasuhan yang baik itu yang melindungi, aman, selamat, kemudian memfasilitasi pertumbuhan, artinya dia sehat sehingga dia berfungsi secara optimal, kemudian memfasilitasi perkembangan. Kita kan menyiapkan anak-anak ini ya sesuai dengan fase usia dan tumbuh kembang, tugas pertumbuhannya, tugas tumbuh kembangnya, maka dia menuju kematangan yang optimal sehingga dia mampu menjalani kehidupan dan dia punya life skill ya, termasuk personal, interpersonal relasinya, kemudian termasuk bagaimana dia menghadapi masalah dan pemecahan masalahnya. Ya, ini artinya lingkungan yang stabil, konsisten, dan melindungi, dekat dan selalu berhubungan dengan pengasuh yang sama. Ini ideal ya, tapi kalau memang pengasuhnya berubah karena satu dan lain hal, yang penting ada rasa aman dan stabil supaya anak-anak siap melakukan tugas tumbuh kembangnya. Nah, anak-anak ini diharapkan di setiap tingkatan usia, dia menjadi anak yang tangguh,
sesuai dengan kemampuan tugas tumbuh kembangnya, usia tugas tumbuh kembangnya, maka dia mampu melakukan. Jadi kalau misalnya anak-anak yang masih balita ya dia sudah waktunya bisa makan sendiri walaupun cemot semua gitu ya, dia mampu melakukan dan diapresiasi. Kalau kemudian anak-anak yang sudah lebih besar juga dilihat tumbuh kembangnya seperti apa, tugas tumbuh kembangnya, dan dia mempunyai kemampuan untuk menghadapi masalahnya, misalnya PR. Oh, saya bisa loh menyelesaikan PR saya walaupun dibantu orang tua, tapi tidak digarapke gitu ya, tidak dibuatkan, tidak kemudian dia hanya mengklaim keberhasilannya tanpa ada usaha. Dan dia punya harga diri ya, punya kebanggaan diri gitu ya. Saya adalah siapa gitu. Nah, itu karena pengasuhan yang positif sehingga dia mampu menghadapi semua masalah dan tidak lari dari masalah gitu. Nah, ini lingkungan yang melindungi itu seperti apa sih Ibu dan Bapak? UNICEF mencatat atau kita punya konsep ada 8 elemen atau 8 hal yang kita anggap berpengaruh secara positif maupun negatif terhadap perlindungan anak ya, tumbuh kembang dan perlindungan anak. Jadi sikap, perilaku, tradisi, dan kebiasaan. Mungkin ini sekarang ini kita punya kebiasaan-kebiasaan baru ya, yang kalau dulu misalnya ada kesempatan untuk makan bersama. Nah, sekarang sudah tidak ada. Makan bersama mungkin iya, tapi kebiasaan itu sudah tergantikan makan bersama tapi tidak ada ngobrol gitu ya. Makan bersama semuanya pegang HP gitu ya. Jadi tradisinya masih makan bersama tapi pegang HP. Kemudian mungkin tradisi mudik ya, tradisinya mudik masih, tetapi masing-masing begitu di tempat kita mudik bareng itu di tempat keluarga besar misalnya, semua juga mengeluarkan HP dan sibuk sendiri-sendiri gitu. Jadi ini yang ada perubahan-perubahan yang mungkin bisa positif, tapi mungkin bisa banyak negatifnya juga. Nah, ini yang kemudian nomor 1 itu menjadi hal yang penting. Kemudian komitmen pemerintah untuk memenuhi hak dan perlindungan ini sudah sangat jelas lah ya, kan kita juga punya banyak seperti di Jawa Timur ini banyak sekali kebijakan-kebijakan dan komitmen pemerintah yang sudah kita rasakan sendiri manfaatnya. Nah, tapi ini juga harus terus-menerus karena ada banyak persoalan-persoalan yang muncul. Misalnya, apakah kita sudah punya di Jawa Timur misalnya punya kebijakan untuk mencegah atau menangani masalah kekerasan seksual online itu. Nah, seperti apa? Nah, ini juga artinya harus dinamis. Komitmen pemerintah itu juga harus terus-menerus diperbaharui gitu ya, untuk kemudian melihat atau merespon situasi atau dinamika persoalan-persoalan anak yang saat ini mungkin belum muncul, tapi kita bisa antisipasi. Kemudian diskusi terbuka. Yang kita lakukan saat ini adalah juga bagian dari upaya untuk melindungi. Ada diskusi terbuka walaupun melalui webinar, tetapi ada sharing, kemudian mungkin nanti juga antar peserta dan materi ini bisa dipakai untuk referensi Ibu dan Bapak di dalam mengembangkan atau memperkuat lingkungan di tempat masing-masing. Sama poinnya dengan nomor 2, legislasi dan penguatan penerapannya. Kita sudah punya undang-undang tindak pidana penghapusan kekerasan seksual ya, TPKS. Nah, ini harus dijaga betul. Legislasinya sudah ada. Penguatan penerapannya seperti apa? Karena sekarang masih banyak juga kasus-kasus kekerasan seksual yang susah untuk ditangani. Kalau tidak ada atau tidak diviralkan atau tidak ada desakan atau komentar atau monitoring dari netizen misalnya. Nah, ini juga seringkali legislasi sudah bagus, tinggal penguatan untuk penerapannya. Nomor 5 ini sangat penting Bapak Ibu karena keterampilan hidup anak ini akan membuat anak-anak lebih lebih resilient, lebih tangguh lagi. Kita tidak bisa gandoli anak terus atau ngintili anak terus, itu nggak bisa, atau membuat anak-anak itu dituturi terus, nggak bisa. Situasinya itu anak-anak harus punya keterampilan yang dia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang akan bermanfaat untuk dirinya, mana yang merugikan. Nah, itu keterampilan seperti itu yang harus kita bekalkan kepada anak-anak di semua tingkatan usia gitu ya. Karena kita tahu juga kekerasan seksual terhadap anak itu juga sekarang menyasar anak-anak yang muda, anak-anak kecil gitu ya. Termasuk keterampilan anak-anak untuk
dengan orang asing ya. Kalau ataupun misalnya keterampilan anak-anak, karena kita juga sedih ya, banyak juga orang tua kandung, keluarga dekat itu yang menjadi predator seksual. Nah, ini juga lalu apalagi keterampilan apalagi yang perlu dimiliki oleh anak-anak di usia balita atau di usia dini. Ya, jangan ada yang menyentuh tubuhmu selain misalnya ibumu misalnya kayak gitu. Karena banyak juga ya ayah menjadi pelaku. Nah, ini yang keterampilan hidup yang diharapkan bukan keterampilan hidup untuk menjahit, untuk ini itu juga penting, tapi keterampilan hidup yang situasi kekinian ini penting untuk dia bisa mana yang akan mengancam dirinya. Nah, itu juga penting diketahui. Kemudian kapasitas masyarakat. Banyak juga kita mendengar ya, misalnya kasus KDRT, kasus kekerasan terhadap anak itu terjadi di lingkungan rumah atau kekerasan seksual. Masyarakat perlu dikapasitasi untuk paling tidak bisa mendeteksi kalau ada masalah-masalah di lingkungan terdekatnya, tetangganya kayak atau mungkin bahkan di keluarga besarnya gitu ya. Nah, kalau dia punya kemampuan untuk mendeteksi itu, maka dia kemudian punya punya pengetahuan juga ya, ini mau dilaporkan kemana ya. Nah, ini kan Bu Novi dengan kawan-kawan DP3K sedang menggalakkan lapor Sapa, lapor Pak bahkan akan ini ya mudah-mudahan mendapat penghargaan inovasi ya, inovasi Sinovik. Lapor Pak ini harus disebarluaskan, harus dimanfaatkan sebagai kanal-kanal pelaporan yang untuk memastikan tidak ada lagi anak-anak yang mengalami kekerasan. Monitoring dan reporting. Ini penting sekali, apa-apa yang sudah bagus, apa-apa yang sudah diprogramkan, apa-apa yang sudah dijalankan harus dimonitor. Seberapa jauh pelaksanaannya dan kalau ada masalah reportnya kemana gitu. Kemudian yang ke-8 tidak kalah penting adalah layanan pemulihan reintegrasi. Nah, beberapa saat yang lalu UNICEF dengan Dinas P3A dan Dinas Sosial duduk bersama untuk melihat layanan pemulihan dan reintegrasi yang sudah ada di bawah pemerintah Provinsi Jawa Timur itu seperti apa, lalu bagaimana ini bisa diperkuat ya. Ini mungkin saya tidak perlu detail, ini bisa dibaca, tetapi ini adalah penjelasan dari apa yang saya sampaikan. Nah, Ibu dan Bapak, sebetulnya ini yang dilakukan oleh UNICEF dengan pendekatan sistem kita untuk memastikan kerangka lingkungan yang melindungi ini bisa berjalan. Jadi intinya kebijakan dan hukum, mulai dari tingkat pusat bahkan di tingkat daerah itu ada undang-undang, perda dan segala macam kebijakan itu dipastikan dia inline atau sejalan dengan hak-hak anak dan perlindungan anak. Kemudian layanan kasus anak ini harus ada tingkatan dari primer, sekunder, dan tersier ya. Tingkat primer ini, kasus anak ini bukan hanya dinas sosial ya, Ibu dan Bapak ya. Kesejahteraan sosial anak itu menyangkut kesejahteraan di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, di bidang kesehatan mental dan lain sebagainya. Nah, ini ada tingkatannya, ada primer itu artinya harus untuk semua anak, sekunder ini adalah anak-anak yang dalam situasi rentan, dan yang tersier yang sudah menjadi korban. Ini harus dipastikan layanan ini tersedia, ada, dan berkualitas, dan mudah diakses. Kemudian yang tidak kalah penting juga di perubahan sosial, ini kenapa upaya-upaya yang dilakukan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah termasuk Jawa Timur ini kencang banget dan gencar banget, misalnya dengan 5 stop itu adalah dalam upaya untuk ada perubahan sosial, lebih aware, lebih sadar dan lebih paham tentang isu-isu misalnya di antaranya di 5 stop. Melalui termasuk yang kita lakukan saat ini adalah dalam upaya juga untuk edukasi supaya terjadi perubahan sosial. Nah, ini mungkin ini sebetulnya penerjemahan dari mekanisme yang kita bangun di tingkat provinsi dan kabupaten kota untuk memastikan bahwa apa yang tadi sistem itu bisa berjalan dengan baik. Nah, sedikit saya menyinggung ini program yang kita jalankan untuk mengoperasionalkan apa yang kita sebut dengan lingkungan yang ramah dan aman bagi anak. Ya, ini tujuannya, dan kita saat ini bekerja di 14 kabupaten kota. Strateginya memperkuat kemitraan dan jejaring lintas sektor
Dan kita juga memastikan bahwa apa yang kita kerjakan bersama-sama dengan pemerintah provinsi, dalam hal ini DP3AK, kemudian Dinas Sosial, dan juga pemerintah kabupaten kota di 14 kabupaten ini, termasuk di tingkat desa ya, ada 17 desa, 70 desa. Nah, ini harus ada buktinya. Maka kita akan mengembangkan juga komunikasi, program-program komunikasi berbasis bukti. Nah, yang kita juga lakukan walaupun karena UNICEF ini pada prinsipnya adalah memberikan dukungan teknis, bukan hibah dana gitu ya. Maka yang kita lakukan bersama-sama dengan pemerintah provinsi dan kabupaten kota hingga desa adalah mau melakukan mobilisasi sosial untuk membangun kesadaran semua pihak tentang pentingnya membangun lingkungan yang aman dan ramah. Advokasi kita lakukan termasuk di tingkat daerah dan pusat, termasuk misalnya pembentukan UPTD PPA, ini kita juga bersama-sama dengan termasuk anggaran ya di tingkat desa seperti apa, dan saran-saran kebijakan dari hasil pengalaman kita di C4C ini nanti akan ada policy brief itu ya, berdasarkan bukti-bukti yang sudah kita kumpulkan selama 1 tahun terakhir. Dan ini di dalam pelaksanaan C4C yang di Jawa Timur, ini bersinergi dengan KLA, Gerakan 5 Stop, kemudian juga berbagai program-program pemerintah saat ini yang ada. Dan juga termasuk ada inovasi-inovasi yang kita dukung ya. Mungkin ini komponennya, nanti mungkin kalau ada teman-teman Bapak Ibu dari 14 kabupaten kota daerah C4C atau mungkin ada Ibu Budi bisa menambahkan. Jadi yang kita perkuat adalah layanan terpadu melalui UPTD PPA dan SOP-nya SOP cekatan yang ini menjadi standar nasional layanan. Kemudian yang sekarang sedang kita tunggu adalah sebetulnya Simfoni Primero, ini sedang berproses, dan partisipasi anak melalui 2P. Ini yang di tingkat provinsi yang kita lakukan. Kemudian di tingkat desa dan kelurahan, pelatihan untuk fasilitator masyarakat terkait dengan positive parenting gitu ya, dan dukungan psikososial awal, termasuk bagaimana mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di desa dan merujuknya. Dan kemudian para fasilitator masyarakat ini menyebarluaskan pesan-pesan penting tadi kepada pengasuh dan juga kepada anak-anak. Di C4C ini untuk membangun lingkungan yang aman dan ramah ada 4 yang tadi kita coba perkuat di tingkat provinsi, kemudian juga di tingkat layanan dan penguatan kapasitas untuk pengasuhan, dan yang keempat adalah untuk anak-anak. Nah, yang terkait dengan integrasi ke KLA ini adalah upaya-upaya kita supaya C4C yang dilaksanakan di Provinsi Jawa Timur ini sejalan dengan upaya-upaya yang dikembangkan atau yang sedang dilakukan kabupaten kota di Jawa Timur. Dan termasuk juga di provinsi memastikan profila tetap ada ya, termasuk di desa layanan dan kelurahan layanan. Ini pada intinya Ibu dan Bapak, apa yang kita lakukan di program C4C itu juga sebetulnya berkontribusi terhadap pencapaian indikator-indikator. Hanya memang mungkin masing-masing kabupaten kota mempunyai level yang berbeda-beda, sehingga mungkin ada yang bisa larinya cepat, mungkin ada yang baru berjalan, kemudian ada yang baru memulai, sehingga outputnya atau outcome-nya di masing-masing kabupaten kota memang berbeda-beda. Tapi secara konsep, C4C ini berkontribusi terhadap untuk output 1 tadi, terhadap klaster kelembagaan, kemudian output 2 untuk penguatan kapasitas perlindungan anak, artinya di sini di klaster kelima. Kemudian di output 3 demikian halnya, output 4 dan output 5. Jadi intinya kami berharap C4C ini bisa direplikasi di seluruh kabupaten kota, karena kalau ini dilaksanakan, karena ini berbasis sistem dan dilaksanakan, maka dia akan bisa berkontribusi terhadap pencapaian indikator-indikator KLA. Ini yang kita lakukan, capaian-capaiannya mungkin tidak perlu saya bacakan satu persatu, nanti bisa ini saya meminjam presentasinya teman-teman LPA Jawa Timur hanya untuk menunjukkan konsep yang kita bangun atau konsep yang kita kembangkan itu sudah dioperasionalkan Ibu dan Bapak di 14 kabupaten kota, dan ini adalah
hasilnya memang masih belum selesai, tetapi progres-progresnya sudah bisa dirasakan dan kami sudah mencatat beberapa praktek-praktek yang menjanjikan dan mudah-mudahan ini bisa direplikasi untuk seterusnya. Ini beberapa dokumentasi. Mungkin itu dulu dari saya. Kita bisa mendiskusikan lebih lanjut ya, Pak Gale. Ya, siap. Terima kasih, Ya. Bu Naneng. Lebih enak diskusi, Bu Naneng. Nanti ya. barangkali bisa tahu apa yang menjadi unek-unek dari Bapak Ibu yang hadir pada kegiatan Sapa hari ini. Untuk di link Zoom ini ada pertanyaan, Bu Naneng. Ini pertanyaan pertama, Bu Naneng. Ya. Maaf, Bu, mau tanya bagaimana membangun kepercayaan diri seorang anak, sedangkan ibu seorang working mom, pasti ada perbedaan pola asuh. Nah, ini pertanyaan dari Ibu Rola dari Dinsos P3AK Sumeneb. Ini barangkali bisa. Ini langsung dijawab ya. Enggak apa-apa, langsung dijawab aja, Bu. Membangun kepercayaan diri anak sementara ibu seorang working mom ya. Saya juga working mom, tapi saya tidak mau mencontohkan diri saya ya, karena banyak sekali tergantung ibu anaknya usia berapa, kemudian juga working momnya itu bekerja di sektor apa dan berapa jam ya sehari. Kemudian yang harus diingat apakah ini single parent ataukah ada bapaknya atau ada keluarga besarnya yang lain. Jadi pertanyaannya yang mungkin kalau kita bahas itu jadi kita bisa memetakan dulu ini karena saya tidak bisa langsung interaktif ya dengan Ibu Rola ya. Kalau pada usia anak balita atau mungkin yang usia dini ya, yang di PAUD gitu, sebetulnya ini juga penting kalau anak-anak luangkan waktu, kalau ataupun tidak bisa secara kuantiti, itu kualitasnya. Misalnya sebelum berangkat kan pasti ada kegiatan atau ada interaksi dengan anak-anak ya. Mungkin ini kalau anak balita ya menyiapkan makanannya dan pelibatan suami atau bapak ya. Nah ini juga salah satu yang masih lag atau masih ada kesenjangan pelibatan orang tua laki-laki di dalam pengasuhan anak. Nah, kemudian yang kedua, mungkin hal-hal yang kecil ya. Ini kalau saya masih yang balita ya, atau mungkin yang usia SD awal ya. Hal-hal yang kecil diapresiasi apapun yang dia lakukan itu kalau ataupun salah jangan langsung dibentak, apalagi kemudian dipukul atau diceples atau dikata-katain yang itu hurting ya, menyakitkan. Karena bisa jadi juga anak-anak itu melakukan kesalahan ataupun dengan sengaja untuk mencari perhatian itu bisa juga, atau memang dia dalam kondisi yang tidak mampu. Nah ini yang seringkali orang tua tidak punya kesabaran cukup karena tadi itu ya dikejar waktu untuk bekerja dan lain sebagainya. Jadi kembali kepada masing-masing, ini usianya berbeda-beda, tergantung usianya untuk kepercayaan diri. Yang pertama mungkin seberapa jauh kedekatan ibu dan anak ya. Kalau dekat itu barangkali bisa mulai dengan lebih intensif bertanya apa yang sudah dilakukan hari ini, kemudian apa yang akan dilakukan hari ini, kemudian mengapresiasi tadi ya apapun yang dilakukan. Kalau ataupun salah ya bahasanya itu tidak apa-apa, nanti kita akan bersihkan bersama-sama misalnya seperti ini. Tapi tidak juga kemudian tidak ada koreksi terhadap anak kalau dia melakukan kesalahan. Hanya tidak dihukum ya, hanya tidak dihukum dan tidak dibentak. Kemudian yang ketiga bisa juga kepercayaan diri anak ini menurun atau berkurang karena dia ada masalah dengan lingkungan luarnya, apakah itu pertemanan dan lain sebagainya. Nah, kadang-kadang orang tua ini kalau remaja ya, kalau remaja cara kita bertanya juga tidak seperti interrogatif. Nah, itu juga membuat anak-anak jadi aduh, malesin nih, oh ibu ini malesin, mama ini malesin, malah ditanya-tanyain gitu ya, sebel gitu. Nah, ini juga perlu dilihat, mungkin tidak, kalau ataupun tidak bisa panjang waktunya, amati perilaku si anak di rumah. Kalau memang dia ada perubahan perilaku yang kemudian berdampak terhadap kepercayaan dirinya, berarti mungkin
bisa jadi ada persoalan di luar. Kalau tidak ada persoalan di rumah, berarti persoalan di luar. Bisa di sekolah ataupun bisa di pertemanan online ya. Karena sekarang ini banyak sekali pertemanan online yang mengganggu juga. Misalnya dikata-katain body shaming, seperti itu juga bisa. Kemudian kalau misalnya masih bisa diajak ngobrol, kemudian pelan-pelan yang penting memberikan kesan bahwa orang tua itu hadir, orang tua itu ada gitu. Upayakan Bapak dan Ibu menyapa lebih lebih sering, kemudian menanyakan kabar. Upayakan juga ada kesempatan untuk duduk bersama atau sekedar makan snack malam atau kalau nggak bisa malam ya pagi gitu ya. Jadi memang harus disediakan waktu khusus ya bagi anak kalau misalnya anak ini sedang menghadapi masalah. Nah, kalau misalnya memang masalahnya berat, baru kita mencari pertolongan. Apakah itu melalui puspaga atau mungkin melalui siapa ya, Mas Gale ya, ada juga Bu Risa yang bisa on call atau manapun itu yang nanti mungkin bisa dimintai pertolongan. Mungkin itu Mas Gale, mohon maaf ya kalau tidak bisa terima kasih. komplit ya. Ini berikutnya Bu Naning ada pertanyaan dari ini yang sudah resen, ini Pak Sis Adianto dari Dispendik. Kami persilahkan Pak. Monggo Pak. Monggo disampaikan Pak Sis. Ya, makasih Pak Galih. Mohon izin Bu Naning. Ya. Iya, mungkin secara garis besar tadi saya bisa menarik kesimpulan. Memang pengembangan kota, kabupaten, lingkungan ramah anak, bahkan sekolah ramah anak ini memang butuh istilahnya sinergitas yang benar-benar total dari berbagai macam lintas sektoral, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten kota. Regulasi yang sudah ada memang benar-benar sudah diatribusi dengan baik, tapi tetap optimalisasi implementasi di lapangan masih belum bisa berjalan dengan lancar Bu ya, karena masih banyak program saya lihat sudah ada minimalisasi tentang stunting anak, ini sudah dikit banyak. Nah, yang perlu dibutuhkan adalah komunikasi bagaimana memberikan advokasi kepada masyarakat khalayak umum maupun tenaga pendidik, peserta didik, khususnya kami ini di Dinas Pendidikan Jawa Timur Bu menangani anak berkebutuhan khusus. Jadi secara langsung kami sudah lingkungan ramah anak, sekolah ramah anak tercipta. Tapi tetap seperti apa yang tadi disampaikan Bu Naning, bullying, body shaming sama orang-orang yang memang secara hukum, secara regulasi advokasinya minim sekali. Ini juga tugas besar mungkin bisa ditindaklanjuti ke depan. UNICEF nanti bisa mengundang Dinas Pendidikan, Dinas P3AK, Sosial, Kesehatan untuk forum group discussion Bu, termasuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Karena rata-rata kebanyakan di pelosok ini advokasinya minim sekali. Jadi banyak saya lihat sampai di TikTok, di YouTube, anak berkebutuhan khusus ini banyak yang dibully Bu, bahkan dieksploitir. Jadikan objek jadi video blogger, YouTuber, ini saya lihat kasihan sekali gitu Bu, gitu loh. Nah ini mungkin nanti UNICEF dengan teman-teman dari DP3AK bisa menjadi pionir nanti ke depan untuk membuat implikasi forum group discussion supaya benar-benar nanti ke depan sekolah ramah anak, lingkungan ramah anak, kota kabupaten ramah anak, bahkan Jawa Timur nanti bisa mencipta provinsi ramah anak. Nah itu aja Bu. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Naning, Pak Gali, menurun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sis. Memang UNICEF salah satu yang dalam program kita yang C4C itu hanya memang belum secara konkret ya Pak ya, belum secara spesifik di lingkungan sekolah, tapi kami mencoba menginisiasi khususnya untuk masalah kekerasan dan eksploitasi seksual secara online, termasuk tadi itu Pak ya bullying online. Nah, materi-materi kita memang saat ini harus diakui belum secara khusus ya bagi anak berkebutuhan khusus dengan kekhususannya yang macam-macam tadi. Nah, kami baru mencoba untuk duduk dengan kelompok anak tuli karena ternyata banyak anak tuli kita yang
mengalami kekerasan, pelecehan dan kekerasan seksual, tapi mereka nggak tahu harus melapor kemana dan orang tua nggak ngerti gitu ya. Banyak juga orang tua yang khususnya orang tua dengan anak disabilitas atau berkebutuhan khusus ini nggak punya keberanian Bu iya, biasanya nggak punya untuk keberanian. menunjukkan bahwa ada problem Iya, dan dalam lapor. istilahnya menangani Ya, tumbuh kembang putra-putrinya yang betul. berkebutuhan khusus. Betul, karena nanti kalau misalnya bermasalah takut dikeluarkan gitu ya, atau seperti Yeah. apa. Jadi, nah terima kasih Pak untuk mengingatkan kami ya, Mas Galih juga ya. Nanti mungkin kita bisa diskusikan dengan Bu Kadis, ada FGD khusus dengan komunitas-komunitas termasuk sekolah untuk anak berkebutuhan khusus, dan ini bisa masuk kemana ini dan apa yang perlu kita perkuat dengan materi-materi kita yang ada. Terima kasih Pak Galih, Pak Andi, Pak Sis atau Pak Andianto? Iya, Pak Sis, Pak. Oh, Pak Sis ya. Iya. Matur nuwun sami-sami Bu Naning. Iya, Pak Galih. Matur nuwun nggih. Untuk Bapak Ibu, monggo barangkali ada unek-unek pertanyaan atau tanggapan. Izin bertanya. Monggo, ya. monggo. Dari mana Bu? Monggo diperkenalkan dulu Bu. Saya Willy Filosofia Bu Naning. Saya dari Sri Kandi IJI Jawa Timur. IJI itu apa ya Bu IJI? IJI itu Institut Jiu-Jitsu Indonesia. Wes. Jadi ini yang enggak, saya nggak ngajak berantem kok, enggak. Mitra kami yang ojek. Iya, saya terkesan loh waktu peresmian UPTD PPA-nya Jawa Timur itu luar biasa ya. Gimana Bu? Monggo silakan. Saya tertarik sejak kemarin waktu dibagikan ada Zoom ini gitu. Artinya kebetulan saya juga pembicara tetap narasumber tetap membahas tentang salah satunya adalah kesetaraan gender dan anak-anak, dan pelecehan anak adalah bahasan yang tidak pernah habis, keselamatan anak juga betul. Bahasan yang selalu akan ada bahkan berkembang. Nah, sebenarnya gini Bu, ada keresahan tersendiri ya Bu, saya tuh melihat media sosial kita saat ini. Begini, beberapa waktu lalu saya pernah membaca gitu ya, sebuah cerita sih kecil, nggak panjang-panjang banget gitu ya, bahwa ada seorang anak SD kelas 5, dia sangat depresi, kemudian oleh orang tuanya ditanya dan akhirnya dibawa ke psikolog. Ternyata anak ini, mohon maaf, apa bahasa halusnya ya, sebentar saya bahasa langsung aja Bu, nggak usah dihalusin Bu. Jadi anak ini kehilangan keperawanannya. Kelas 5 SD ya Bu? Betul. Nah, ditanyakan oleh psikolog, kamu melakukannya dengan siapa? Kan gitu ya intinya. Anak ini tuh nggak bisa ngomong. Dan lain-lain, dibilang sama pacar, saya nggak punya pacar gitu kan, sama siapa, dan tidak ada pengakuan. Ternyata yang mengejutkan adalah anak-anak dia itu kehilangannya karena melalui situs kencan online. Jadi mohon maaf, melakukan hubungan seksualnya itu online. Nah, kemudian karena merasa bersalah, dia jadi depresi kan ya. Nah, selesailah saya membaca itu dan cukup miris gitu. Kemudian tiba-tiba suatu saat saya lagi iseng-iseng scrolling TikTok, ada tuh ternyata yang memang menawarkan jasa dari curhat, dari terus kemudian dia jasa pacaran online, jasa nonton online, dan jasa-jasa lainnya, dan itu murah sekali. Ya, saya jadi berpikir begini ya, kalau kita menyediakan lingkungan ramah anak yang real, tapi yang online itu, kayaknya lebih mengkhawatirkan deh Bu, karena online ini kan kita nggak bisa tidak terjangkau gitu ya. Kalau yang kelihatan di dunia nyata kan kita bisa lihat ya kan, tapi kalau online ini betul-betul sangat mengkhawatirkan. Entah bagaimana caranya ya, karena ini saya pikir ini adalah satu sedikit kasus dari sekian, di mana kita sudah sangat tahu bahwa anak-anak ini memang sudah terkontaminasi, sudah sangat jauh gitu loh, dan kita juga harus maklum dan kita harus
pandai-pandai juga biar mereka tidak merusak. Nah, mudah-mudahan mungkin UNICEF ke depannya apa ya bisa menciptakan, atau kita mungkin bersama-sama bisa menciptakan sesuatu yang bisa mencegah supaya hal-hal buruk tidak menjadi lebih buruk gitu loh. Mungkin alhamdulillah kalau hal buruk bisa menjadi lebih baik, tapi yang jelas tidak menjadi lebih buruk. Itu aja Bu, karena dengan adanya itu di TikTok banyak yang tanya, saya juga lihat responden yang tanya, aduh ini anak-anak kecil, masa iya sih anak SMP butuh jasa teman chat. Jasanya tuh ternyata hanya ditanyain, halo kamu lagi apa, udah makan atau belum, gimana tadi di sekolah, yang which is itu adalah harusnya pekerjaan orang tuanya, bukan temennya, atau bukan jasa-jasa kayak gitulah gitu. Dan dengan adanya kasus satu remaja berhubungan seksual secara online dan kemudian menyebabkan dia mungkin depresi karena merasa bersalah gitu, itu mungkin hanya 1 dari 1000 kasus anak yang berani ngomong. Yang nggak berani ngomong tuh berapa banyak banget pasti Bu. Ya. Itu aja Bu, terima kasih banyak. Ya Ibu, terima kasih Bu Ili. Ya sebetulnya yang Ibu saya sampai merinding juga nih. Yang Ibu sampaikan itu betul banget, dan studi kita Disrupting Harm Study itu di tahun 2020 ya. Itu dari surveinya itu 500,5 juta anak mengaku pernah mengalami itu Bu ya di Indonesia. Nah, ini yang mengaku ya Bu ya, yang tidak mengaku juga banyak sekali karena malu dan juga merasa bersalah tadi. Kalau tidak diketahui atau kalau tidak sampai kemudian berujung pada kekerasan seksual secara fisik, itu tidak pernah dilaporkan. Nah, kami baru memulai Bu program baru namanya pencegahan OXEA. Jadi OXEA itu Online Sexual Sexual Exploitation and Abuse. Jadi secara daring. Jadi penyalahgunaan seksual dan eksploitasi seksual terhadap anak-anak di ranah daring. Nah, kami sudah melakukan upaya ini ya. Di tingkat global itu ada beberapa negara yang bergabung, Indonesia salah satunya, dan di Jawa Timur itu kita sedang melakukan uji coba. Modulnya ya Bu ya, modulnya itu materi-materi dan modulnya itu untuk penyelenggara layanan, penyedia layanan, supaya penyedia layanan itu ketika menangani kasus itu mereka juga punya alat gitu ya. Misalnya seperti tadi Bu ya, yang ditangani kan depresinya, dilaporkannya. Tapi bagaimana bisa sampai menggali bahwa ini awal mulanya adalah dari daring ya. Ini kan eksploitasi seksual nih dan penyalahgunaan seksual oleh orang dewasa terhadap anak-anak gitu ya, sehingga kemudian itu menjadi kasus yang ditangani. Nah, ini yang tidak ada Bu, pelaporannya tidak ada, reporting, pencatatan dan pelaporannya tidak ada. Walaupun tidak, pelaporan itu dan pencatatan tidak harus masuk ke ranah hukum karena memang susah. Bagaimana caranya bisa menjerat pelaku yang tadi mengajak atau mendorong si anak untuk tadi melakukan itu, sebetulnya masturbasi ya Bu ya mungkin ya. Tapi dia dituntun gitu ya secara online gitu. Nah, harus diingat Ibu dan Bapak, anak-anak itu bisa merasakan kenikmatan seksual. Ini kan kita bebas aja yang ngomongin karena ini memang masalah perlindungan anak ya. Kalau saya ngomongnya straightforward aja gitu. Jadi anak-anak itu bisa merasakan kenikmatan seksual Bu, Bapak Ibu. Jadi jangan lupa ya, jangan dikira anak-anak tidak bisa menikmati. Makanya dia ada edik, ketagihan. Nah, cuman anak-anak itu belum punya konsen seperti orang dewasa yang kegiatan seksual itu harus melalui pernikahan atau lembaga resmi gitu ya. Nah, anak-anak itu secara biologis bisa merasakan nikmatnya Bu. Jadi yang kita khawatirkan, yang memang kemudian susah adalah anak-anak yang pernah menjadi korban itu dia menjadi edik, kalau itu sampai kemudian menjadi kecanduan gitu ya, ketagihan. Nah, dia kemudian akan melakukan kepada anak yang lebih muda gitu. Sehingga banyak sekali anak-anak yang menjadi korban sodomi, mungkin kekerasan seksual, itu kemudian di masih usia anak juga menjadi pelaku karena dia pernah mengalami itu. Nah, ini yang
PR-nya banyak sekali selain yang ditambah lagi yang online tadi gitu. Yang online lagi juga banyak sekali anak-anak yang kecanduan pornografi. Dia mungkin tidak berhubungan langsung ya secara fisik ya dengan orang. Tapi seperti yang tadi Bu Willy katakan, itu dia melakukan dengan dirinya sendiri atau dengan alat yang kemudian dia mendapatkan kenikmatan seksualnya di situ. Nah, ini Ibu dan Bapak memang kemudian yang paling paling tahu situasi anak adalah orang tua dan plus guru. Nah, modul yang kedua yang kami juga sedang kembangkan dan sudah diuji cobakan pelatihannya, kami di 3 lokasi ya Bu ya, di Surabaya, Trenggalek dan Jember. Itu pelatihan untuk para guru. Nanti Pak Sis mungkin kita juga perlu bawa modulnya ke Dispendik ya Pak ya. Siap. Itu untuk para guru, termasuk bagaimana karena kan sebetulnya di bawah SRA, di bawah sekolah SRA itu ada sekolah insani Pak, sekolah internet sehat dan aman. Sekolah insani apa sekolah insan ya. Nah, itu memastikan para guru juga mengetahui resiko-resiko bermedia sosial, resiko-resiko internet, kemudian bagaimana mereka mempunyai keterampilan untuk melakukan deteksi dini kalau ada anak muridnya yang mengalami perubahan perilaku yang seperti tadi ya, kemudian bagaimana mereka bisa melakukan pertolongan awal dan melapornya kemana. Kemudian kami juga ada modul khusus untuk anak-anak bagi para siswa dan juga remaja, bagaimana mereka mempunyai pengetahuan itu dan kemudian bisa menjadi peer edukator untuk teman-temannya. Nah, ini juga mungkin nanti ada 2 modul ya Pak Sis untuk yang sekolah, itu untuk para guru dan juga untuk siswa. Yang di tingkat masyarakat itu untuk untuk fasilitator masyarakat, kader-kader masyarakat, dan juga untuk kelompok-kelompok anak. Jadi itu yang sedang kita susun ya Bu Willy, Ibu dan Bapak sekalian. Mudah-mudahan nanti pemerintah Pemprov Jawa Timur juga akan mereplikasi ini ke semua, karena saya tahu ini tidak bisa ditunda dan tidak bisa menunggu gitu ya. Dengan segala upaya kalau ya ini ada yang lagi heboh juga. Nah, ini mungkin juga menjadi PR ya Pak Sis ya, kita akan diskusikan hasil dari uji coba modul ini. Mungkin tidak usah menunggu program selesai. Kalau bisa siapa yang berminat, kita bisa replikasikan ke semuanya dan kita bagikan untuk kemudian bisa digunakan. Nah, saat ini Yayasan Plato mitra kami dengan untuk program ini bekerjasama dengan Yayasan Tunas Hijau sudah mencoba untuk mendiseminasikan informasi ini ke para guru Pak Sis melalui kegiatan webinar dengan di bawah koordinasi Tunas Hijau. Jadi mungkin Bu Willy juga kalau ada yang kelompok komunitas-komunitas yang ingin juga, mungkin kita bisa Pak Gale, ini kayaknya kita perlu nih ada 1 sesi lagi ya, mungkin khusus tentang sexual exploitation online ini. Siap. Nah, ini bisa untuk kita jadikan salah satu materi webinar, dan bagaimana materi ini bisa disebarluaskan juga oleh semua pihak yang punya kepentingan, dan termasuk bagaimana melatih para orang tua, termasuk kami di modul kami itu yang untuk orang tua itu dengan berbagai macam merek ya. Misalnya untuk iPhone itu seperti apa fitur-fitur perlindungannya, kemudian Oppo dan sampai per merek kita sudah lakukan. Nah, di tingkat pusat dan di tingkat regional akan ada kerjasama dengan Mabes Polri, Cybercrime, dan juga dengan Interpol, khususnya untuk ancaman-ancaman yang dari luar. Tapi kalau yang dari dalam ini yang memang yang paling utama dan pertama anak-anak sendiri dan juga orang-orang terdekatnya, termasuk orang tua, guru, dan juga mungkin lembaga-lembaga yang punya concern untuk bersama-sama menjaga bareng-bareng. Ya. Begitu Bu Willy, terima kasih diingatkan juga. Terima kasih banyak Bu, sehat selalu. Ya. Iya. Baik, Bapak Ibu, ada tanggapan atau pertanyaan lagi untuk kegiatan kita hari ini? Monggo, kami persilakan. Ya, mungkin 1 pertanyaan lagi lah ini untuk terakhir ini. Monggo, kami persilakan.
Baik, kalau memang ini sudah tidak ada pertanyaan atau tanggapan, maka kami akhiri kegiatan Sapa hari ini. Semoga dengan sharing session dari Bu Naning ini terkait untuk lingkungan yang ramah anak bagi lingkungan yang ramah bagi anak bisa menjadi menyadarkan kita bahwa anak-anak ini tumbuh kembangnya juga harus didukung dari luar, dari lingkungan yang aman dan ramah bagi anak, bisa mendukung anak-anak misal untuk mencapai cita-citanya tanpa adanya diskriminasi, kekerasan, eksploitasi, atau perlakuan yang salah. Terima kasih Bu Naning untuk waktunya, untuk sharing ilmunya hari ini, dan terima kasih untuk partisipasinya Bapak Ibu di seri ke-67 ini. Semoga apa yang kita bicarakan, apa yang kita dapat ilmunya hari ini bisa berguna untuk perkembangan anak-anak kita, anak-anak di sekitar kita, dan untuk anak-anak di Jawa Timur. Terima kasih Bapak Ibu untuk hari ini, dan jangan lupa untuk mengisi daftar hadir di link yang sudah tersedia, dan nantikan untuk seri berikutnya yang pastinya dengan topik-topik bahasan yang tidak kalah menariknya. Terima kasih Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Terima kasih Pak Gale, terima kasih Bapak semuanya. Mohon izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, saya sukses selalu. Ya, sama-sama. Izin live ya. Oke, monggo Bu Naning. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Naning.